khafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu orang-orang yang ditujukan kepada mereka doa, dimintai pertolongan. Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana ibadah orang-orang musyrik. Sesembahan mereka adalah orang-orang saleh, yang mana sewaktu hidup mereka senantiasa mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amal ibadah, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Zat yang menciptakanku, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Pada ayat yang kedua ini, tauhid adalah seseorang harus berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Tidak ada toleransi dalam beribadah. Kita harus berlepas diri dari berhala-berhala orang-orang musyrik, sesembahan-sesembahan orang musyrik. Tidak boleh membenarkan perbuatan mereka. Dan itu harus kita nyatakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah terhadap apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah pada sesembahan yang aku sembah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyatakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Jadi tidak dicampur aduk. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan merayakan hari besar orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sebagaimana mereka pun tidak perlu merayakan hari raya kita. Ini diantara bentuk kita berlepas diri dari peribadatan mereka. Dan bukan berarti kita mendolimi mereka, tidak. Dan itu sudah berlaku sepanjang sejarah. Agama tidak dicampur adukkan. Agama tidak dicampur adukkan. Umat Nasrani beribadah di gereja mereka, orang Yahudi beribadah di sinagog mereka, umat Muslim beribadah di masjid mereka.
Maka tidak ada pertercampuran yang membuat kebenaran tersamarkan. Kita harus tegas bahwa kita tidak beribadah dengan peribadatan yang mereka lakukan. Itulah tauhid. Ayat yang ketiga di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ayat ini berbicara tentang umat ahlul kitab dari kalangan Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan selain Ia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini di hadapan sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Maka dia sulit memahami ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim, para ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, mereka paham karena memang itu yang terjadi. Namun bagaimana mereka mempertuhankan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka? Maka Adi pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lasna na'buduhum." Kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Karena selama memeluk agama Nasrani, Adi bin Hatim tidak pernah melihat orang Nasrani sujud di hadapan pendeta, rahib atau ulamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisu qad ahallu ma harramallah fa ahlaltumuh?" Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Adi bin Hatim mengatakan, "Bala, iya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Alaisu qad harramu ma ahallallah fa harramtumuh?" Dan bukankah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Maka Adi bin Hatim menjawab, "Bala, iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Fatilka ibadatuhum lahum." Itulah bentuk peribadatan umat Nasrani kepada rahib-rahib mereka. Di dalam kitab Injil diharamkan daging babi.
pemuka-pemuka agama mereka menghalalkan daging babi, maka umatnya mengikuti mengharamkan daging babi. Di dalam kitab Injil tidak diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menempuh jalan kerahiban, tidak menikah. Kemudian umatnya mensucikan orang-orang yang tidak menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan suci, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan nikah padahal itu adalah halal. Tidak ada perintah di dalam kitab Injil untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan nikah. Dan umatnya pun tidak mengingkarinya. Maka itulah bentuk peribadatan mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Maka di sini kita ketahui bahwa termasuk dari kesyirikan adalah mentaati makhluk pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mereka menghalalkannya, atau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan mereka mengharamkannya. Jadi taat kepada makhluk pada penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah atau pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena tauhid menuntut kita untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja pembuat syariat dan para rasulnya. Maka jika ada selain Allah dan Rasul menetapkan suatu hukum, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kita mengikutinya, maka kita telah menjadikan mereka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah hanya tunduk dan patuh pada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan haram oleh Allah maka selamanya haram. Dan apa yang dikatakan oleh Allah halal maka selamanya halal. Dalil selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Inilah keadaan orang-orang musyrik. Lebih mencintai dan mengagungkan selain Allah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika diminta bersumpah atas nama Allah, berani berdusta, berani berbohong. Tapi jika diminta bersumpah dengan nama selain Allah, takut, gemetar, tidak berani berbohong. Kamu bersumpah demi Allah, kamu tidak berbuat demikian, dia pun berbohong. Sumpah demi Allah saya tidak melakukan. Kamu bersumpah dengan wali fulan, gemetar dia.
Jadi wali baginya lebih besar daripada kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haram harta dan darahnya, terhormat harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hadis yang terakhir ini semakna dengan ucapan Nabi Ibrahim yang berlepas diri kepada kaumnya. Jadi ucapan la ilaha illallah tidak hanya cukup di lisan, namun seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus kufur, berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Keterangan bab ini akan lebih terperinci pada bab-bab berikutnya. Kita langsung pada bab berikutnya. Bab ke-7, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ih. Termasuk kesyirikan adalah memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kita telah bahas pada awal kajian ini bahwa kesimpulan hukum pada kitab ini terdapat pada judulnya. Maka dari judul ini kita bisa mengetahui kesimpulan dalil-dalil yang akan disebutkan adalah menunjukkan bahwa memakai gelang, benang dan yang sejenisnya untuk mengangkat bala, menangkal bala, mengusir bala atau menangkal, maka ia merupakan bentuk kesyirikan. Minasyirki termasuk dari kesyirikan. Memakai gelang atau benang atau sejenisnya tidak harus berbentuk gelang, bisa cincin, bisa sabuk, bisa kalung, bisa stiker, bisa bungkusan, digantungkan di rumah atau digembol dalam sarung. Ini semuanya adalah kesyirikan dengan tujuan mengangkat bala, artinya sudah terkena bala. Orang sudah sakit, terkena penyakit demam misalnya, kemudian dipasang gelang atau diberi kalung, atau untuk mencegahnya, masih sehat tapi khawatir terkena bala,
maka dipakaikan sabuk, diikat. Kalau sabuknya dilepas, maka akan terkena penyakit. Maka dimanapun dipakai terus. Tidur dipakai, pergi keluar rumah dipakai, masuk WC dipakai. Parahnya sebagiannya ditulis dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau lafadz Allah, kemudian dibawa masuk ke dalam WC. Kemungkaran yang double. Ini terjadi karena salah dalam memahami asbab musabbab, sebab dan akibat. Manusia di dalam sebab terbagi menjadi 3. Yang pertama, man yunkirul asbab wahum kullu man qala binafyi hikmatillahi kal jabariyah. Kelompok yang mengingkari sebab. Mereka adalah kelompok yang menafikan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kelompok Jabariyah. Akidah mereka meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak, manusia tidak memiliki usaha. Jadi seperti wayang, entah wayang kulit atau wayang golek, terserah dalang. Mau dia menang, mau dia memiliki karakter yang baik atau karakter yang jelek, terserah dalang. Yang kedua, man yaglu fi itsbatil asbabi hatta yaj'alu ma laisa bisababin sababan. Wa haula'i hum ammatul khurafiyin. Orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab sampai mereka menjadikan apa yang bukan sebab menjadi sebab. Mereka inilah orang-orang ahli khurafat. Apa yang bukan sebab dikatakan sebab, dijadikan sebab. Ini bisa menimbulkan demikian, itu bisa menimbulkan yang demikian. Banyak pantangan apabila dilakukan akan menimbulkan begini dan begitu, padahal tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak boleh melakukan hajatan di waktu-waktu tertentu, nanti akan mendatangkan bala. Ini adalah khurafat. Penangkalnya juga dengan khurafat. Orang yang terbiasa mempercayai yang bukan sebab bisa menyebabkan suatu kejadian, maka membuat penangkalnya pun juga dengan khurafat. Mencegah hujan dengan apa? Dengan sapu lidi ditaruh di halaman, menengadah ke atas, atau kodok ditutup tempurung kelapa. Karena mereka menganggap yang minta hujan itu kodok. Kalau minta hujan, dilepas kodoknya. Dan masih banyak lagi khurafat-khurafat yang menyebar di masyarakat. Jadi menganggap sesuatu yang bukan sebab bisa menyebabkan sesuatu, maka mereka menangkalnya pun yang bukan, yang tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut.
Yang ketiga, man yu'minu bil asbabi wa ta'thiratiha. Mereka orang yang beriman, meyakini sebab dan pengaruhnya. Walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma athbatahu Allah subhanahu wa rasuluh. Akan tetapi mereka tidak menetapkan dari sebab-sebab tersebut kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana sababan syar'iyan au kauniyan. Baik sebab itu dibenarkan secara syar'i atau kauni. Arti kauni adalah bisa dibuktikan dengan ilmiah. Semisal jahe berkhasiat begini dan begitu, bisa kuat, gagah perkasa, bisa dibuktikan dengan pembuktian ilmiah. Jahe dicampur merica, bawang merah dibakar, ditumbuk, campur madu, diminum. Apa khasiatnya? Saya bukan ahli herbal. Ya. Yang jelas obat-obatan dan lain sebagainya yang bisa dibuktikan secara ilmiah, maka kita mempercayainya bahwa sesuatu tersebut adalah sebab. Maka kelompok terakhir inilah yang benar. Dan dua kelompok yang pertama adalah keliru. Bahkan orang-orang yang menetapkan sebab yang bukan sebab, maka dia bisa terjatuh pada kesyirikan. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Walubsul halqati wa nahwiha ini i'taqada labisuha annaha mu'assiratun binafsiha dunallah fahuwa musyrikun syirkan akbar. Dan orang yang memakai gelang dan yang sejenisnya, jika yang memakainya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memiliki pengaruh tanpa campur tangan Allah, maka ia terjatuh pada dosa syirik akbar. Fi tauhidir rububiyah, di dalam tauhid rububiyah. Karena kita mengetahui bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang yang meyakini bahwa ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah, maka dia telah musyrik. Wa in i'taqada annaha sababun walakinnahu laisa mu'assiran bi nafsihi fahuwa musyrikun syirkan asghar. Dan jika seorang meyakini bahwa itu hanya sekedar sebab, tidak memberikan pengaruh sendiri, namun pengaruhnya dengan izin Allah, maka ia telah terjatuh pada syirik kecil. Li'annahu lamma ataqada anna ma laysa bisababin sababan faqad syarakallahu ta'ala fil hukm lihadha syai'i bi annahu sabab wallahu ta'ala lam yaj'alhu sababan. Karena tatkala orang tersebut meyakini bahwa sesuatu tersebut merupakan sebab padahal ia bukan sebab, maka dia telah mensekutukan Allah dalam menghukumi benda tersebut sebagai sebab, padahal Allah
tidak menjadikannya sebab. Jadi sama-sama dosa, sama-sama syirik. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Mana yang tauhid? Yang tauhid adalah apa yang dijadikan sebab oleh Allah, maka kita tetapkan dia adalah sebab dengan izin Allah. Obat penyebab sembuh itu adalah sebab. Kapan dia memberikan pengaruh? Dengan izin Allah. Karena Allah telah menjadikan obat tersebut sebagai sebab kesembuhan. Orang minum obat bisa sembuh, bisa juga tidak sembuh. Maka kita menghukuminya bahwa dia adalah sebab. Karena Allah telah mentakdirkan, menciptakan obat tersebut, menciptakan jahe, menciptakan madu, menciptakan temulawak, menciptakan butrawali. Itu semuanya adalah obat. Allah takdirkan zat-zat tersebut sebagai sebab kesembuhan. Maka kita tetapkan dia adalah sebab. Tapi kalau gelang, kalung, Allah tidak jadikan itu adalah sebab kesembuhan. Kalung, gelang itu untuk perhiasan bagi wanita, bukan dijadikan sebab untuk tolak bala. Maka yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab, kalau meyakini kalung itu sendiri yang bisa memberikan pengaruh, ada energi gaib yang bisa menjadikan orang sakti mandraguna, tidak mempan senjata tajam, maka dia telah terjatuh pada syirik akbar. Tapi kalau meyakini itu hanya sekedar sebab dan yang menentukan adalah Allah, maka terjatuh pada syirik asghar, karena dia menentukan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Dan ini telah diingkari di dalam syariat kita. Dalil yang pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurr hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah wahai Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanyalah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Ayat ini berbicara tentang syirik akbar, bukan syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala mengingkari sesembahan orang-orang musyrik, berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik. Apakah jika Allah menghendaki manfaat datang kepada kita, apakah berhala-berhala tersebut bisa mencegah atau menghilangkan manfaat itu datang kepada kita? Tentunya tidak. Demikian juga jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki madarat, menghendaki bala datang kepada kita, apakah berhala-berhala tersebut mampu mencegahnya? Tentu juga tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Maka bagi seorang mukmin
Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Hanya kepada Allah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Di sini ada sisi kesamaan dengan orang yang memakai jimat, yang memakai gelang kalung untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Tujuan mereka memakai benda-benda tersebut adalah untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat, dan itu tidak berguna sama sekali bagi mereka. Hendaklah mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang dari kuningan. Gelang yang terbuat dari kuningan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Silahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qal minal wahinah. Orang tersebut menjawab, ini untuk menangkal penyakit. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha," lepaskanlah gelang itu.
Fa innaha la taziduka illa wahna, karena sesungguhnya gelang itu tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. Bukan sembuh tapi malah bertambah lemah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya jika engkau mati dan gelang itu ada pada dirimu, maka engkau tidak akan bahagia selamanya. Karena mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Maka dalam hadis ini jelas Nabi SAW mengingkari seseorang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Nabi SAW mengingkarinya. Maka orang ini pun melepas gelang tersebut dan membuangnya. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan. Afan Ustadz, misalnya orang tua kita dari Islam, kemudian orang tua kita masuk ke agama lain. Kemudian orang tua kita menyuruh kita juga masuk ke dalam agama itu. Kemudian kita menolak karena sudah tahu agama yang benar adalah Islam. Kemudian orang tua kita berkata, kamu sekarang bukan anakku lagi. Minta penjelasannya Ustadz. Syukron jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu berusaha untuk menjadikan kalian mensekutukanku, berbuat musyrik, yang kalian tidak memiliki ilmu padanya, maka janganlah taati keduanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Orang tua kita selamanya adalah orang tua kita. Maka meskipun orang tua kita mengatakan kamu bukan anak saya lagi, itu tidak bisa menghapus status kita sebagai anak. Kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita dengan kita tidak mengikuti perintah kesyirikannya, perintah kekufurannya. Adapun perintah-perintah yang lain, ya selama itu bukan kekufuran dan kesyirikan, maka kita taati. Orang tua kita meminta diantar ke pasar, kita antar. Ya. Orang tua kita butuh uang, kita kasih. Jadi terus kita tetap mempergauli mereka, berbakti kepada keduanya dengan cara yang baik. Jadi ucapan orang tua ini tidak mengubah status kita sebagai anak. Ya. Masyarakat pun tidak akan menghilangkan status kita dari anak dari orang tua kita. Bahkan di catatan sipil pun orang tua kita sulit untuk menghapusnya. Jadi antum tetap anak orang tua antum bagaimanapun keadaan kedua orang tua antum. Dan terus didoakan agar kedua orang tua mendapatkan hidayah, terus berbuat baik kepada keduanya meskipun berbeda agama. Ustadz Afan di luar judul, ana mau nanya Ustadz, misalnya kita memegang spidol, lalu spidol yang kita pegang itu mengenai tangan seseorang, lalu orang itu tidak terima dan membalas, padahal kita tidak sengaja. Orang kita doakan orang itu, bagaimana Ustadz? Syukron. Cuman masalah spidol kita. Masya Allah. Hendaklah kita dengan saudara-saudara kita itu berlapang dada, ya.
wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, hendaklah mereka berlapang dada dan saling memaafkan. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diludahi ketika sujud, jerohan onta ditaburkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Bahkan jika itu yang melakukan adalah orang yang tidak seagama dengan kita, bisa jadi itu merupakan pintu hidayah baginya. Al-Hasanul Basri bertetangga dengan orang Yahudi. Suatu ketika, dan Hasan Basri baik dengan tetangga ini, mengunjungi kalau sakit, apapun diberikan hak tetangga ini dan tidak pernah mendoliminya. Suatu ketika Hasan Basri yang sakit, tetangganya masuk ke dalam rumah Al-Hasanul Basri, didapati ember, ternyata untuk menampung limbah yang bocor dari tetangga. Tahu kan perumahan orang Arab itu sejak dulu seperti apartemen ya, nempel-nempel gitu. Apalagi zaman dulu itu ngecornya dari tanah liat ya. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, apa ini wahai Hasan? Kenapa engkau tidak bilang ke aku kalau terjadi seperti ini? Kemudian Hasan Basri mengatakan, aku mentaati wasiat Rasulku untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka orang Yahudi ini langsung memberi kesimpulan bahwa ini adalah agama yang baik jika wasiatnya seperti ini. Jadi tidak perlu menilai yang banyak-banyak. Jika perintah kepada tetangga aja seperti ini, jelas ini adalah agama yang mulia. Maka ketika itu dia masuk Islam. Bayangkan kita tidak sampai kena limbah dari tetangga, spidol ya, bisa dihapus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afan, apakah mandi termasuk bagian dari wudhu dan kita dapat melaksanakan sholat tanpa harus berwudhu lagi? Iya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil, kencing, buang air besar, kentut ya. Ketika ada najisnya, kita bersihkan najisnya dan kita berhadas kecil, menghilangkannya dengan berwudhu. Hadas besar adalah mengeluarkan air mani baik dengan berhubungan atau mimpi, keluar darah haid, keluar darah nifas, melahirkan, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Itu hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Mandi yang wajib adalah dengan niat, kemudian membasahi seluruh tubuh, maka hadas besarnya sudah hilang. Atau ditambah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah mandi diantaranya adalah terlebih dahulu mencuci kedua tangan, membersihkan kubul dan dubur, kemudian membersihkan sela-sela yang sulit untuk kena air, ya, semisal pusar, kemudian ketiak, atau lipatan-lipatan perut bagi yang perutnya besar, bukan hamil, tapi kelebihan jerohan. Kemudian berwudu, dan berwudu ini bisa didahulukan dan diakhirkan. Kemudian membasahi rambut, kemudian memulai yang kanan, kemudian baru yang kiri. Itu jika disertai sunnah-sunnahnya. Jika seorang mandi besar,
maka hadas kecilnya otomatis hilang, ya. Misal orang junub, kemudian dia tidak langsung mandi, tapi pergi ke pasar, melewati jembatan, kepleset, jatuh ke sungai, kemudian sekalian niat untuk menghilangkan hadas besar, naik dari sungai, dia sudah bersih dari hadas besar, maka hadas kecilnya pun hilang, maka sudah sah dia untuk sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.